pertama kita mempunyai kunci cekam. Ini kunci cekam. Fungsi dari kunci cekam ini yaitu untuk menutup serta membuka cekam pada mesin bubut. Yang kedua, kita punya kunci rumah pahat. Ini adalah bentuk kunci rumah pahat. Fungsi dari kunci rumah pahat yaitu untuk membuka serta mengencangkan pahat pada rumah bubut. Yang ketiga, ada pahat bubut rata dan ulir. Contoh pahat bubut rata dan bubut ulir. Ini bentuk pahat bubut rata dan pahat bubut ulir. Ini pahat bubut rata dan ini untuk pahat bubut ulir. Fungsinya untuk melakukan pembubutan rata dan pembubutan ulir. Yang keempat, ada pahat bubut alur. Ini bentuk pahat bubut alur, yaitu fungsinya untuk membuat celah pada benda kerja. Selanjutnya yang kelima, kita mempunyai senter putar. Ini contoh senter putar. Ini mengapa dikatakan senter putar? Karena pada ujung senter putar ini ia dapat digerakkan secara berputar. Fungsi dari senter putar ini yaitu untuk membantu proses pembubutan benda kerja yang panjang serta letaknya pada kepala lepas. Lalu selanjutnya kita mempunyai senter tetap. Ini bentuk senter tetap. Fungsi dari senter tetap ini yaitu untuk menentukan titik senter pada pahat. Yang ketujuh, kita mempunyai kunci pas universal. Ini adalah bentuk kunci pas universal. Fungsi dari kunci pas universal ini yaitu untuk mengencangkan kepala lepas serta mengubah arah eretan atas untuk proses pembubutan tirus. Lalu kita mempunyai benda kerja. Benda kerja yang digunakan untuk proses pembubutan kali ini yaitu kita menggunakan baja ST37 dengan panjang 90 mm dan diameternya 24,5 mm. Lalu kita mempunyai pengganjal pahat. Ini adalah bentuk pengganjal pahat. Fungsi dari pengganjal pahat ini yaitu untuk membantu meninggikan pahat setinggi titik senter. Selanjutnya kita memiliki kuas. Ini kuas. Fungsi dari kuas ini yaitu untuk membersihkan kotoran ataupun sisa-sisa beram yang terdapat pada mesin bubut dari proses pengerjaan benda kerja. Selanjutnya, ini ada jangka sorong. Nah, fungsi dari jangka sorong ini yaitu untuk mengukur ukuran dari benda kerja pada saat proses pembubutan agar mendapatkan ukuran yang diinginkan pada benda kerja. Hal yang pertama yang akan kita lakukan sebelum kita mengoperasikan mesin bubut yaitu dengan kita menaikkan terlebih dahulu spring listrik yang ada pada mesin bubut. Lalu, jika mesin bubut ini telah menyala, maka akan ditandai juga dengan lampu indikator yang akan ikut menyala juga. Kemudian, kita tekan tombol tester. Mengoperasikan mesin bubut ini, saya akan mengatur terlebih dahulu mata pahat. Di sini saya mempunyai dua pengganjal ini yang fungsinya untuk mengganjal pahat pada saat diletakkan pada rumah pahat. Pertama kita atur pahat setinggi senter, atur dulu ya. Kita kencangkan pahat pada rumah pahat. Lalu kita dekatkan mata pahat dengan kepala lepas. Fungsinya untuk mencari titik senter antara pahat dengan benda kerja. Setelah kita atur, ini kita dekatkan. Kita lihat ya, itu sudah senter. Setelah kita kencangkan pahat pada rumah pahat dan telah menumbuhkan titik senter, maka hal yang selanjutnya kita akan mengatur kecepatan dari mesin bubut ini. Pertama-tama, hal yang kita akan lakukan yaitu mengatur terlebih dahulu kecepatan putaran dari mesin bubut ini. Di sini kita akan menggunakan kecepatan 360, berarti yang ditunjukkan pada tabel A1. Kita atur terlebih dahulu tuasnya, berarti di A dan ini 1. Kita atur tuasnya dulu.
Jadi A 360, A1 ya berarti. Setelah tuas sudah kita atur, selanjutnya kita lakukan pengetesan pada mesin apakah sudah benar ataupun belum. Dan mesin sudah berputar. Di sini saya mempunyai benda kerja dengan jenis besi baja ST37 dengan panjang 85 mm dan diameter benda kerja yaitu 25,4 mm. Hal yang selanjutnya kita akan memasangkan benda kerja pada cekam. Lalu kita masukkan benda kerja pada cekam. Kita kencangkan menggunakan kunci cekam. Setelah benda kerja terpasang pada cekam, maka kita tutup terlebih dahulu cekam dan kita lakukan pengetesan pada mesin apakah sudah benar ataupun belum. Hal yang selanjutnya, kita mulai pengoperasian dari mesin bubut ini. Pertama-tama kita hidupkan lampu mesin terlebih dahulu, lalu kita hidupkan mesin dengan menekan tombol on off pada mesin. Kemudian kita dekatkan pahat pada benda kerja.